Halo, salam jumpa di Kabar Kuburan. Kali ini kami akan memberikan satu informasi tentang rel ganda kereta api dan bagaimana jalur kereta itu harus. Ya, itulah gambaran bagaimana sebuah kereta api harus menggilas segala sesuatu yang ada di bawahnya. Dan ini saya harus bercerita seperti ini karena baru saja kita mengikuti pembukaan Muktamar NU ke-34 di Lampung, yang itu menggambarkan betapa benang merah yang dibangun sejak zaman Gus Dur sampai era sekarang ini masih terus sambung menyambung. Dan seperti halnya rel kereta api, ide-ide besarnya untuk membawa gerbong NU menuju ke stasiun yang dituju dengan cita-citanya masing-masing disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ditawarkan kepada generasi-generasi muda NU untuk bersiap kalau memang membutuhkan konsensi penguasaan lahan untuk dikelola, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat, disiapkan, ditawarkan kepada NU oleh Presiden Joko Widodo. Ini seakan jawaban dari kemarin yang pada saat Anwar Abbas menyampaikan indeks Gini rasio yang era sebelum Jokowi itu 0,41 menjadi turun 0,39, mengindikasikan bahwa keadilan sosial yang selama ini jadi bahan isu, bahan kampanye kelompok-kelompok radikal yang anti kepada pemerintah, seakan-akan kesenjangan sosial makin tinggi. Faktanya, data-datanya sebenarnya itu sudah semakin membaik. Dan ini mengingatkan saya bicara soal keadilan sosial adalah ketika Gus Dur pertama berpidato dalam pidato iftitahnya pada setelah dilantik menjadi presiden dulu, itu ayat yang dikutip adalah kaila dunatam bainal aghnia aminkum. Jadi hendaklah perekonomian itu tidak berputar-putar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Itu konsep dasar keadilan sosial yang dulu disampaikan Gus Dur dalam pembukaan Muktamar hari ini. Kiai Said Akil Sirot juga sudah menyampaikan hal yang sama, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo, ditawarkan kepada NU untuk membuat sebuah gerakan ekonomi yang itu kalau memang konsesi lahan diusahakan dalam skala yang masif agar bisa menjadi lokomotif penggerak gerbong-gerbong ekonomi untuk kesejahteraan umat. Sebuah benang merah yang kalau dikupas panjang lebar, tetapi ini saya menangkap satu pesan bahwa sudah saatnya NU yang bergerak untuk membangun peradaban dunia. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu adalah membawa berkontribusi terhadap peradaban dunia bersamaan dengan presidensi Indonesia di negara-negara G20. Ini sudah saling mengait. Hanya terjemahan detailnya itu yang kadang-kala masih nanti akan digoreng sana sini, dan saya yakin akan membawa banyak penafsiran dari orang-orang yang tidak, dasarnya memang tidak senang. Nah, tadi saya hanya membayangkan andai gerbong kereta NU itu dalam muktamar kali ini mampu merumuskan rel, ya, jalur, jalan menuju ke satu tujuan yang tertentu, yang itu jelas untuk kesejahteraan umat, mungkin sudah saatnya. Jadi secara fisik jalur rel ganda itu memungkinkan semua bergerak sesuai dengan porsinya masing-masing. Persaingan NU
perebutan jabatan ketua, saya yakin tidak akan lagi menjadi fokus peserta muktamar. Tetapi jauh lebih pentingnya itu adalah bagaimana tawaran Presiden menjadikan NU adalah lokomotif kereta yang sudah disiapkan jalurnya sebegitu rupa, ini sudah tertata, dan siapapun orang yang akan coba menghalang-halangi laju geraknya NU, pada saatnya pasti akan tergilas. Seperti di awal gambar ini tadi adalah bayangan ngerinya kalau orang-orang itu berada mencoba menghalang-halangi roda kereta NU. Ini yang tadi ingin saya sampaikan adalah bagaimana laju kereta NU itu kalau sudah bergerak pada jalurnya, ini akan menggilas siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Jadi saya melihat dengan indah betapa tadi pembukaan muktamar NU itu sudah memberikan sinyal yang sangat jelas. Saya melihat di sini sangat jelas. Kemarin saya bercerita soal Petai Cina, hubungannya dengan bagaimana rel ganda itu, jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung itu masih juga coba dihambat, masih coba dibangun opini seakan-akan Cina akan menguasai. Tidak seperti halnya Petai Cina ini. Jadi saya biarkan seperti bunganya ini adalah bunga yang ada manfaat, karena Petai Cina yang tumbuh di pinggir rel ini sekedar bahasa alam bahwa semuanya harus berkolaborasi. Tak akan ada dalam peradaban dunia mendatang dominasi suatu bangsa, dominasi suatu golongan, selain dia harus berkolaborasi, harus bersinergi, kerjasama, dan itulah peradaban dunia yang coba kita bangun. Jadi kabar kuburan hanya ingin menyampaikan satu kabar bahwa mulailah memahami bahasa-bahasa alam yang ada di sekitar kita, dan peradaban dunia memang ada di Indonesia sebagai puncak piramida yang ke depan akan menjadikan terutama warga Nahdien lokomotif utama untuk membawa gerbong-gerbong peradaban di masa yang akan datang. Mudah-mudahan itu, dan ini dari akar rumput yang ada di bawah, hanya senantiasa berdoa semoga Allah meridhoi segala amal, segala perjuangan dari para ulama yang telah berjuang menegakkan tegaknya NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.